Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 6, subtema 3, Masyarakat Sejahtera, Negara Kuat. Di pembelajaran 6 kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 117 sampai dengan 126. Nah, adik-adik, masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal ini dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata, ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Nah, ini ada bacaan adik-adik, judulnya Kemenak Banjarnegara Raih Penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Boleh adik-adik baca dahulu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mengisi tabel berikut ini. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan perbandingan di tabel berikut ya. Nah, Karina akan besarkan dulu. Nah, yang pertama, informasi yang didapat dari judul bacaan, Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Lalu setelah membaca teks, Kemenak Banjarnegara mendapat penghargaan ya sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak ya Pratama Purbalingga. Kesimpulannya, judul dan isi bacaan mengandung informasi yang sama. Kemudian berikutnya, kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas di kehidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Nah, bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawabmu dalam sehari-hari? Sekarang kita isi kolom berikut ya. Apa pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah pengalamanmu dalam bentuk tulisan di kolom berikut. Nanti dipresentasikan. Yaitu sebagai warga negara yang baik, aku melaksanakan tanggung jawabku dengan belajar dengan tekun. Sekarang bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang atau 3 anak, kemudian diskusikan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, serta diskusikan pula dampak dari pelaksanaan tersebut ya. Tanggung jawab sebagai warga negara diantaranya mau berteman dengan semua orang sehingga dapat terjalin rasa kesatuan dan persatuan. Dampaknya adalah ini ya. Berikutnya, dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame? Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan dan menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, kita lihat ya contohnya seperti ini. Nah, tentunya kita bisa ya membuat contohnya adalah seperti ini nih. Untuk menjaga kebersihan yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Nah, kemudian ini selanjutnya gambar di atas menunjukkan contoh poster. Poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Bagaimanakah ciri-ciri poster menurut adik-adik?
Nah, nanti dituliskan di sini ya, ciri-ciri poster yang pertama, berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu, tulisan pada poster hemat kata tapi padat makna, dan gambar pada poster bersifat persuasif. Poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, kemudian berikutnya ini akan membuat kreasi ya, ada bahan-bahan yang dibutuhkan di gambar berikut ini. Kemudian, buatlah sketsa pada gambar yang disajikan ini, sempurnakan dengan menebalkan garis dengan menguatkan spidol atau krayon. Ya, kemudian tuliskan isi pesan di tempat yang tersedia seperti di gambar ini, lalu diwarnai supaya menarik. Ya, nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya, Adik-adik ya. Berikutnya kita diminta membuat poster sederhana yang berisi melaksanakan tanggung jawab. Ada pilihan 4 ya. Yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini karena contohkan masing-masing. Nah, ini contoh saja ya adik-adik ya. Contohnya cuci gelas atau piring setelah digunakan. Lalu di kehidupan sehari-hari di sekolah. Ya, jagalah kebersihan kamar mandi nih. Kemudian yang ketiga itu adalah di lingkungan masyarakat. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Sungai bukan tempat sampah. Yang keempat, sebagai warga negara, contohnya menggunakan helm. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.